RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Penjualan kuncinya satu, yakinnya harus tingkat dewa. Kalau yakinnya nggak tingkat dewa, susah. Jadi bu harus yakin, pasti bulan ini penjualan 100 unit, pasti 100 unit, pasti. Nah, dibangun dulu tuh pondasi keyakinannya. Ini semua berlaku buat marketing apa aja, mau perumahan, apartemen, mau marketing kuburan, apa aja. Ada gak hari ini yang jadi marketing kuburan? Kemarin ada. Bendara ada, Pak. Ya, jadi inti gini. Mbaknya tuh dari bangun tidur sampai mau tidur, isinya otaknya cuman yakinnya tuh tingkat dewa tuh pasti bulan ini penjualan 100 unit. Pasti penjualan 100 unit. Kalau memang pengen penjualannya 100 unit dengan beberapa item. Tapi kalau mbaknya, Jigo maunya 100 unit tunai, nggak mau angkat kredit, ya udah harus ada embel-embelnya. Pasti 100 unit, pasti. Kedua, ini cuma nempel doang, kayak begini. Ini lakinya, ini perempuannya. Kalau laki ketemu perempuan, kalau dia berhubungan, hasilnya apa? Bunting, ya kan? Nah, jadi keyakinannya harus nempel sama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mbaknya, siapapun, kalau pengen hajatnya terkabul, cuman kuncinya yakin sama karena Allah. Kebanyakan kan teman-teman yakin karena Allahnya nggak pernah disebut. Yakin aja. Jangan, harus yakinnya karena Allah. Seperti RDAY juga ini kan nggak mimpi. Ada orang bertamu ke RDAY jam 11 malam. Kayaknya nggak ada deh. Pengobatan mana juga nggak ada. 11 malam. Tapi selesai semua tuh. Makanya kata orang-orang, Ji, kenapa sih Ji jawaban lu manjur? Bos, itu yang jawab bukan gue. Yang jawab Allah lewat obrolan gue ini. Kok lo bisa? Ya karena gue senang, gembira. Nah makanya mbaknya bisa gak? Atau yang lain, kalau pengen penjualan perumahannya, mau jual rumah, mau jual apartemen, mau dagang, mau apa aja lah, bisa gak hatinya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa tuh? Hatinya selalu gembira. Allah Pak, walaupun kita selingkuh dalam arti kata jadi Tuhan kecil, Allah masih kita kasih umur panjang. Padahal kalau Allah kesel, cabut aja nyawanya. Enggak tuh, gak dicabut sama Allah, dikasih hidup. Banyak loh Pak di Indonesia orang yang sombong. Harusnya dimatiin tuh sama Allah tuh orang yang sombong. Harusnya orang yang sombong dimatiin sama Allah. Tapi sama Allah dikasih hidup tuh. Apa sih ciri-cirinya sombong? Istilahnya, kalau nggak ada gue, nggak bakal tuh dia jadi. Kata Allah, goblok, kemana dong kalau nggak ada lu? Berarti gue ada di mana? Nah kita suka begitu tuh biasanya. Ngomongnya apa? Ke kanan, ke kiri. Coba tuh kalau nggak ada gue, nggak mungkin tuh dia punya anak. Nggak boleh Pak. Nggak ada lu juga kan banyak stok kontol di luar. Emang kontol punya lo doang? Ya kan biasa para suami suka ngomong begitu kan. Lu kalau nggak ada gue nggak bakal lu punya anak. Nah, nggak boleh juga lah. Lu kalau nggak ada gue bakal lo jadi ini. Apalah bahasanya, nggak usah disebutin. Takutnya nanti dia tersinggung. Nah, bisa gak yang itu sama Allah diredam? Karena ingat, Allah punya ayat. Ayatnya apa? Rahmatku lebih besar daripada
murkaku. Jadi Allah tuh kalau murka itu kecil, rahmatnya Allah lebih besar. Nah, jadi ngambilnya apa dong intinya Ji? Biar gue yang hadir di sini hajatnya terkabul. 2, yakinnya harus tingkat dewa. Yang satu lagi harus karena Allah. Nah, coba itu doang bos. Jadi pertanyaan ibu sebenarnya mewakili pertanyaan semua. Makanya kan kayak kemarin, Ji, gue udah riado Ji di sini. Kok gue belum terkabul? Bos, sampai kiamat juga lo riado gak bakal terkabul. Kenapa? Karena niat lo biar utang lunas. Oh gak boleh? Gak boleh Pak, kita riado di RDAY karena Allah. Kalau karena utang lunas, Pak Bambang Anco utangnya 2,8 itu bisa lunas, hanya riado. Bu Ai, admin Sihartati utangnya 2,5 tuh bisa lunas. Om Regi punya saudara namanya Dodi Riado di sini, utangnya 1 miliar tuh bisa lunas. Nah mau saya, bisa gak Bapak dan Ibu datang ke RDAY niatnya karena Allah, jangan niatnya nyari solusi. Aduh nggak boleh Bu, lama. Saya datang ke RD mau cari solusi. Gimana caranya nih biar utang saya lunas? Nggak boleh. Saya datang ke RDAY karena Allah. Saya datang ke RDAY mau nyari jalan keluar, nyari ikhtiar. Bos, kita udah tua bangka bos. Udah umur kita di atas 40. Ngapain ikhtiar? Nggak ada ikhtiar-ikhtiaran kalau bisa. Buktinya apa Pak Haji? Mobil yang saya pakai itu kan boro-boro beli. Itu kan dikasih. Robicon kan dikasih. Land Cruiser dikasih sama Pak Hengki. Jadi kalau Bapak lihat mobil saya mewah, nggak ada satupun yang beli. Dodge Journey 3600 cc nggak beli. Land Cruiser dari Pak Hengki. Robicon dari Pasutan, Mercy E250 terbaru dari Burini, Honda Jazz dari Ovan, Ford Ranger terbaru sama Fortuner terbaru warna hitam dari Pak Hendro. Nah mau saya coba nanti diralat atau di Tipek atau di AJP. AJP tahu AJP? Ayat Jurnal Penyesuaian. Kalau Bapak dan Ibu pernah sekolah laporan keuangan berapa lajur tuh? 12 lajur. Kok nggak belen-belennya? Kok nggak belen-belennya? Gimana supaya belen? Dibikin AJP. AJP itu apa Pak Haji? Ayat Jurnal Penyesuaian. Nah Bapak coba dan Ibu bikin jurnal penyesuaian. Apa tuh? Sekarang saya robah. Saya datang ke RDAY karena Allah. Biar cepat. Kan kemarin banyak tuh tamu-tamu yang datang Ji. Gue udah 4 kali datang kok belum terkabul. Hah? Bos kalau ke tempat gue mah cukup sekali aja. Harus udah terkabul. Atau paling lama 2 kali dah. Nanti lo datang lagi hajat baru. Pas saya lihat teteknya, waduh pentilnya beda. Yang satu pentilnya gede, yang satu pentilnya kecil. Nah belesek nggak bisa. Kok Pak Haji tahu pentil gue beda? Kan gue kekers. Berarti lo yakinnya bukan karena Allah. Yakinnya karena biar hajat lo jual mobil laku, jual rumah laku, jual apartemen laku, biar tanahnya laku. Coba dong. Pentilnya jangan mesti seimbang. Gimana Ji? Ya dimainin sama suami kamu. Gak punya. Oh nggak punya? Nanti gue kirim, ada relawan. Main sendiri. Hah? Mau umroh pakai relawan. Volunteer. Oh iya ya, besok November kita umroh. Nanti kita umroh, kita berangkat umroh. Nah Bapak dan Ibu paksain kalau memang nasibnya bagus bisa umroh. Gitu. Gratis apa bayar Ji? Ya gratis lah. Jadi kalau bisa nih seruangan nih bisa umroh semua. Amin.
Syaratnya apa sih Ji kalau umroh gratis sama RDAY? Yang penting punya alat kelamin. Karena kan nanti di paspor ada tulisan jenis kelamin. Nah gimana tuh? Kedua, saya mau hajatnya ibu harus terkabul. Seperti ibu dulu pernah ngobrol di bawah, hajatnya terkabul. Amin. Apa tuh syaratnya Pak? Tadi kan udah 2 ya. Ini tambahan aja dikit. Tidak boleh punya sifat bangsat. Apa tuh sifat bangsat? 18. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, jutek, ketus, suntuk, cemburuan, bla bla bla, apalah 18. Kalau bapak dan ibu punya yang sifat bangsat, saya angkat tangan, ngundurkan diri untuk jadi motivasi bapak. Saya angkat tangan. Iya jangan dong. Ini kan kita sifat bangsatnya dominan. Apa tuh salah satu sifat bangsatnya? Kepo. Tau gak kepo? Komen. Contoh. Sebelah wanita pekerja malam. Sebelah ustadz atau kiai bertetanggaan. Yang kerja malam mbaknya itu mah normal kerja. Ini yang ustadz atau yang kiai atau yang habib itu kepo. Keponya apa? Ih itu orang kok baru berangkat ya. Lah ngapain kayak gitu dikomenin. Itu orang kok kalau subuh baru pulang ya. Ngapain dikomenin. Lebih baik kita baca Quran apa atau apa ini. Ini dikepoin. Akhirnya pada saat nanti di akhirat ketemu tuh si pekerja malam sama si ustadz. Pak ustadz, gimana? Kira-kira kita masuk surga? Nggak mungkin lah buat kamu kata ustadz. Pasti saya lah, saya kan ahli ibadah. Iya memang saya nggak ahli ibadah, tapi saya ahli mengukir. Akhirnya ditimbang-timbang. Yang suka kepo, pahalanya pindah yang dikepoin. Yang suka kepo dipindahin. Karena kurang, dosanya yang dikepoin pindah ke yang tukang kepo. Ditimbang akhirnya ustadznya masuk neraka, dia masuk surga. Ada kan yang baca di grup tadi? Ditulis. Ada. Nah maunya saya jangan begitulah. Coba jangan komen. Kita kan gatel kalau nggak komen. Itu orang bikin rumah kok nggak jadi-jadi ya. Nggak boleh. Mungkin aja dia saldonya lagi nggak cukup. Mungkin juga dia apa. Ini mah komen. Nah coba ibu istilahnya sifat 18 yang nggak ada. Salah satunya komen. Ji biasanya komennya kemana sih Ji? Yang bikin hajat gue lemot. Komennya yang lemot biasanya ke saudara kandung. Ke anak kandung. Tuh yang bikin nama hajat. Bukan orang jauh-jauh. Saudara kandung biasa. Atau anak kandung. Nggak jauh-jauh. Tetangga depan rumah. Kanan kiri belakang. Kok gitu Ji? Karena kan dia sering lihat mata. Ya kan? Nah ibu suka kepo gak sama suami atau mama mantan siapa saya nggak tahu. Nah kepo gak? Ngomelnya udah berhenti. Komennya udah berhenti. Udah, ngomel. Kan Ngomelnya kemarin udah berhenti. kan ngomel tuh. Ngomelnya udah berhenti. Udah, keponya mulai. Mulai apa? Mulai tadi itu kok Pak Haji serba tahu aja ya. Hah? Pak Haji tuh loh. Tahu apa? Ya tahu saya mulai kepoan lagi. Tepuk tangan dong. Nggak boleh. Makanya saya pikir ngomelnya udah enggak. Kok belum juga ya gitu. Saya Keponya kepo ya Pak. udah ya? mulai. Iya. Tuh, nggak boleh Bu. Baik. Orang yang suka kepo, memang dia punya aset, tapi dia punya cicilan. Tuh,
Jangan dong. Iya. Salah satunya apa sih? Mobil punya tapi nyicil. Nggak nyicil tapi mobil second tahun 2022, 2021, 2019. Tahu lagi itu Hah? habis beli mobil Hah? second, nggak nyicil tapi second. Tepuk tangan dong. Udah nggak punya cicilan loh Pak, belinya second loh. Tapi kan tahu aja. Janganlah. Orang yang kepo biasanya anaknya nggak sempurna karena kepo. Bonus dari Allah, anaknya nggak sempurna. Apa tuh? Ya banyak lah. ABK, autis, sakit-sakitan, apalah bahasanya. Sehingga dia pengeluaran duitnya keluar terus sesuai dengan keponya. Duitnya keluar terus. Ya buat terapi, ya buat beli obat, ada aja. Coba dong direm, ada duitnya buat terapi, kenapa nggak buat sedekah? Gue udah sedekah Ji, sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah. Emang sedekah setahun sekali, cuman Idul Kurban. Subuh dong. Nah, gitu. Nah, coba Bapak dan Ibu. Bisa gak hari ini nanti pulang dari RDAI jangan kepo? Bisa Pak. Kan contohnya ini ada sebelah kiri saya. Saya datengin khusus dari Jogja. Saya paketin dari Jogja. Dan apa yang saya omong sesuai sama yang dia lakukan. Bawel udah enggak, tapi baru ngerintis kepo. Jangan ya. Coba saya tanya, masih ingat gak tadi yang saya omong? Biasanya Bapak dan Ibu keponya kemana? Anak saudara kandung. Saudara kandung. Iya Pak. Keponya kemana? Anak kandung. Tetangga, depan, rumah, belakang, Samping. kanan, kiri. Atau kalau yang tinggalnya di perumahan, satu komplek. Keponya nggak jauh-jauh, keponya masih situ-situ aja. Teman kantor. Hah? Teman kantor. Temen kantor. Ya. Kalau lo ke kantor. Kalau lo nggak ngantor, emang ada orang ngantor mukanya kayak lu? Hah? Ke sawah. Temen satu sawah. Siapa tuh temen sawah? Tikus. Kita datang ke sawah, udah keponya sama tikus. Lah. Ini tikus kok nongol lagi? Apa hubungannya sih tikus dikomenin? Ini apa nih hama wereng? Loh, dia ada kan udah seizin Allah. Ini mau dikepoin kok tikus sama wereng. Misalkan ibu habis macul airnya ke sawah, ada orang yang mampet. Nggak boleh lah. Apa artinya mampetin sawah? Coba soal lagi-lagi. Keponya sama siapa biasanya? Satu. Saudara kandung. Saudara kandung. Dua. Anak kandung. Anak kandung. Tiga. Tetangga. Tetangga. Bisa? Bisa. Dan bener. Iya. Bener. Pastilah. Padahal kesini saya mau komplain. Kesini Pak mau Haji, komplain. Saya udah nggak ngomel. Kok masih ini? Lemot hajat saya. Nggak taunya sebelum nanya udah kejawab. Iya. Tepuk tangan dong. Oh. Belum nanya udah kejawab. Gimana nanya? Iya Pak Haji ya. Jadi kalau kepo tuh biasa ke suami. Nggak boleh. Tapi jarang lah ke suami. Kebanyakan keponya ke saudara kandung. Misalkan ibu saudara kandungnya berapa? Keponya ke saudara kandung. Keponya Iya, Pak. ke anak kandung. Iya. Ibu anak kandungnya berapa? Iya. Misalkan 4 atau pasti ada satu yang dia ngomongin, dia khawatir, dia kata Iya. Allah goblok, gue Tuhannya aja yang nyiptain hambaku, gue nggak takut, nggak khawatir, lu sesama hambaku, kenapa khawatir? Kita suka khawatir kan?
Ya. Nggak boleh. Orang Tuhan juga nggak khawatir. Ini kita khawatir, ketar-ketir. Kata Tuhan, empret. Nggak boleh. Nah, ibu kejadian, betul nggak? Iya. Betul. Udah makan belum? Pulang jam berapa? Kamu ngapain? Tepuk tangan dong. Wow. Bisa gitu ya? Nggak boleh. Hah? Langsung dimasukin ke kardus, dipaketin ke tiki. Legowo. Harus kita legowo, lapang dada. Setiap manusia pasti udah punya rezekinya sendiri. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Rezekinya masing-masing. Kenapa kita khawatir sama saudara kandung kita? Kenapa kita khawatir sama anak kita? Kenapa kita khawatir? Dia khawatir. Nanti udah makan belum? Ini apa, coba khawatir lo apa? Gak apa-apa. Iya, tadi di perjalanan sudah makan belum? Kamu kalau pergi nanti gini ya, nanti gini ya. Pulangnya kasih tahu mama ya, jadi mama nggak khawatir ya. Bahasanya sama. Tepuk tangan dong. Wow. Padahal bertahun-tahun anak saya kos, Pak. Jadi nggak satu rumah sama saya. Jadi kan saya nggak pernah khawatir. Ini sebulan jadi satu, karena kuliahnya udah selesai. Jadi satu rumah sama saya. Jadi begitulah yang terjadi. Jadi ucapan saya cocok tuh. Ah, nggak cuma cocok banget Oh, cocok banget. Iya. Terus apa lagi? Saya baru yang disampaikan Pak Haji, saya sudah merubah mindset saya bahwa saya datang ke sini adalah ke sekolah, ke pendidikan. Saya menjalani pendidikan ini dengan legowo seumur hidup saya. Saya ditanya banyak orang sudah dapat apa selama di sini. Saya bilang dapat jodoh saya Pak Haji. Nah, jodohnya Pak Haji. Iya. Mau. Saya tidak cerita detail apa yang saya dapatkan tentang materi, tapi saya merasa sudah kaya raya. Ya. Ya, jadi semuanya. Ya, Pokoknya tadi, Pak. intinya gini, Mbak. Intinya gini, Bu, Pak. Bisa gak biar terkabul besok pagi, hari Amin. Senin? Amin. Amin. Besok pagi hari Senin. Yang tiganya coba datang ke RDAY, yakinnya harus tingkat dewa. Amin. Pasti. Pulang dari sini, pasti. Datang ke RDAY niatnya karena Allah. Ketiga, jangan punya sifat bangsat. Ya. Salah satunya kepo, khawatir, cemas, khawatir. Ke siapa? Anak kandung, saudara kandung, tetangga kanan kiri. Hanya 3 aja. Kalau bapak tadi bilang teman sekantor, gue nggak setuju. Kenapa? Karena wajah lo wajah sawah. Jadi temen satu sawah. Orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah. Ada lagi? Sudah Pak Haji. Oke, Ibu. Terima kasih. Nama? Bismillah. Nama Bu Yanti dari Jogja, Pak Haji. Yang saya tanyakan nih, mohon saran untuk semua usaha saya cepat berhasil di bulan Agustus ini. Dan yang kedua, saya punya anak Gimana? putri. Pertanyaannya apa? Mohon saran, semua Saran? iya. Sarannya Pak apa? Haji. Iya. Dari semua usaha saya berhasil mulai bulan Agustus ini. Dan yang kedua, saya punya putri yang sudah umur 30 tahun belum segera menikah. Bu, Ini, Pak kalau Haji. saran saya, Ibu tinggal meraktekin yang tadi saya ajarin tadi. Siap. Ya, tinggal itu aja. Yang 3, yakin karena Allah. Tidak boleh punya sifat bangsat. Salah satunya nggak boleh kepo sama saudara kandung, khawatir sama saudara kandung, was-was, cemas, dikhawatirkan kenapa itu. Nah, kalau ibu pengen anaknya nikah tahun ini siap. gampang. Iya. Itu anak lahirnya dari mana? Lobang mana? Lobang alat kelamin kan? Ibu tinggal kobel lagi lobang alat kelaminnya, tempelin di kulitnya. Nikah tahun ini. Kobel alat kelaminnya, nikah tahun ini. Siap.
Anak saya juga begitu, Bu. Besok nikah bulan Oktober. Itu juga begitu. Pak, aku pasti nikah tahun ini, pasti. Gimana caranya, Pak? Sini, gua kobel, gua tempelin di kulit lu. Anak gua dokter. Aku pengen dapet dokter, Pak. Iyalah, dokter harus kawin sama dokter, saya bilang. Kobel. Sekarang anak saya dapat pasangannya kemarin habis tunangan, nikah besok bulan Oktober sama dokter. Nah, ibu juga begitu. Siap. Tapi dokternya mesti spesifik, Pak. Karena dokter ada dua. Dokter manusia sama dokter hewan. Jangan ngomong dokter loh. Nanti kalau Allahnya gimana? Jadi dokter manusia, dokter umum, dokter spesialis. Begitu. Dan dapat dokter anak saya. Nah, ibu juga begitu. Ada lagi? Siap, Pak Haji. Siap. Ada lagi? Sudah. Oke, Terima kasih. sebelahnya. Ya, silakan. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Septi dari Jogja, Pak Haji. Pertanyaannya? Saya cuma mau tanya tadi, Pak Haji, masalah kepo tadi. Kalau kepo khawatir, itu kalau khawatir nggak bisa bayar utang gimana, Pak Haji? Orang yang khawatir tidak bayar utang sama juga menghina Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah, tidak usah nyebut kata-kata jelek ke Allah. Cukup khawatir aja besok nggak bisa bayar utang, itu udah namanya menghina Allah. Kata saya. Kalau kata kiai sama ustadz nggak tahu. Jadi nggak boleh khawatir. Kenapa? Karena ayatnya malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa cuma ngelunasin utangnya ibu, nggak bisa. Bukan Allah dong namanya. Jadi tugasnya Allah ngelunasin utang. Tugasnya ibu bikin utang. Tugasnya Allah ngelunasin utang. Tugasnya ibu nambahin utang. Betul gak? Yang bener lu betul. Bener, tapi mumet ya. Hah? Yang bilang bener juga mumet itu, Pak. Iya, dia mumet. Buktinya apa? Tugasnya Allah lunasin utang. Tugasnya manusia buat utang. Buktinya apa? Mesti real dulu. Mau tahu realnya? Saya ditinggal papa saya umur 3 tahun. Ibu saya sampai hari ini nggak nikah lagi. Saya kecil umur 3 tahun, hobinya main bola. Bolanya saya tendang. Ya, main bola. Bolanya saya tendang. Kus, kacanya rumah orang pecah. Dir pecah. Tugas saya mecahin kaca. Tugasnya ibu saya benerin gantiin kaca. Bener. Jadi pada saat saya mecahin kaca, saya udah kabur. Saya mecahin lagi kaca sebelah. Tugas ibu saya didatengin lah sama debt collector, sama yang punya rumah. Ibu Haji, itu Haji Dwi mecahin kaca saya, rumah saya, dia kabur. Tenang bos, gue emaknya, gue nanti yang ganti. Nah, kita yang nyiptain utang. Yang lunasin utang siapa? Allah. Dengan caranya Allah. Bisa aja bapak dan ibu ketabrak, brek, dapat uang asuransi buat lunasin utang. Jangan salah. Ada tamu RDAY datang ke sini pakai Suzuki Ninja. Utangnya 50 juta. Marah-marah. Pokoknya kalau Pak Haji manjur, hari ini utang saya bisa lunas. Saya bilang bisa. Karena kamu marah-marah, lunasnya juga marah-marah. Gimana caranya? Mana gue tahu, kan gue bukan orang indigo. Lo ijab aja anak yatim, minta sama Allah utangnya lunas hari ini, maksain, minta sama Allah. Nanti anak yatim aminin. Ijab sama yatim kurung, dia pulang, Pak Haji, makasih ya, utang saya pasti lunas, pasti. Minggu ini, jangankan minggu ini, hari ini aja. Hah?
Hari ini, iya. Dia keluar naik motor Kawasaki Ninja, lurus keluar mentok, dia ke kanan, di Cikampak belok kanan, motornya kelindes mobil, dis, mukanya masuk aspal, zep, dah diganti sama yang nabrak 50 juta, motornya diganti baru, dianya diganti uang kaget, dan 50 juta buat ngelunasin utang. Ucapan adalah doa, lunas juga hari ini. Mau gak bapak dan ibu begitu? Nah begitu juga. Malah tadi tamu saya yang dari Menteng, suaminya ngebel, Ji, ada tamu lo gak yang dari Jogja, yang langsing, pakai batik. Emang kenapa pak? Tadi gue lihat katanya ada rombongan dari Jogja. Dia katanya punya utang. Bisa gak gue lunasin utangnya dia? Kalau bisa gue lebihin. Utang ibu berapa kalau saya boleh tahu? 200 juta. Gue kasih 10 miliar Ji. Gue lebihin 9 miliar 800 juta. Syaratnya apa bos? Kalau dia utangnya lunasin, dia gantiin istri gue yang udah koma di ICU. Coba bayangin pak, gimana nggak bijaksananya tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya janganlah suka ngerong. Allah kan kita kadang suka ngerong ibu kita, ma beliin sepatu gak? Kalau nggak beliin sepatu aku besok nggak mau sekolah. Marah mamanya. Nggak usah sekolah. Tapi kan yang lebih bagus apa pak? Biar ibu kitanya legowo. Nyapu, ngepel, bebenah, cuci piring rapi-rapi. Nanti kan ibunya ngintip. Waduh, putri gue yang bontot minta sepatu. Sementara gue nggak ada duit. Akhirnya tuh ibu kemana? Ke rentenir. Pinjem uang dong buat beli sepatu anak gua. Sepatu apa? Misalkan sepatu futsal. Berapa harganya sepatu futsal? Bahasanya 1.300.000 atau 1 juta. Nah nggak apa-apa. Jangan kok minjemnya ke rentenir. Lah zaman dulu kan adanya rentenir. Zaman sekarang aja ada bank. Pinjol. Jadi intinya gini pak, ibu ciptain utang sebanyak-banyaknya. Gue setuju. Kenapa? Karena negeri ini utangnya juga banyak. Utangnya berapa negeri ini? 7.000 triliun. Apa dia pusing? Enggak. Utang lagi bangun negeri ini. Karena nanti yang lunasin siapa? Ya Allah lah, dengan caranya Allah. Ngapain kita kebanyakan nabung. Nggak taunya duitnya amit-amit jong baik. Salah investasi bodong, ya kan? Udah aja santai aja. Jadi ibu tenang aja, pasti lunas, pasti. Ada lagi? Sudah Pak Ji. Oke, Jogja mana lagi sebelahnya? Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Suryastuti dari Jogja. Ya. Punya hutang kurang lebih 1 miliar. Ya. Ya pengen lunas Pak. Sekarang nih ada gak yang percaya muka jelek utangnya 1 miliar? Kayaknya nggak ada deh. Lo tuh cocoknya tuh utangnya 200.000. Gampang lah Bu, kan udah diajarin. Orang yang bangun pagi jam 00, senyum mandi pagi tahajud, baca Quran 12 juz, net 10 miliar. Utang lu cuma 2 miliar. Utang lu cuma 1 miliar. Buat bayar masih ada sisanya, balikin ke gue. Begitu aja. Bangun jam 00 bos. Bangun, ada lagi? Sama pingin putra-putri kami segera selesai kuliahnya. Lo colek dong alat kelamin lo. Bahasa Jawa namanya disuwuk. Iya. Disuwuk. Kalau orang Sunda dicamahan. Colek alat kelamin ibu lobangnya. Ibu punya lobang alat kelamin nggak? Punya. Colok, tapi jangan pakai cincin, takutnya ketinggalan. Colok, taruh di kulitnya. Pinter ya, cepat selesai ya. Beasiswa. Kalau dia marah-marah, lu jangan marah-marah. Lu kan anak.
Kualat. Ini ilmunya Pak Haji Dwi. Ikutin. Banyak tamu-tamunya Pak Haji Dwi yang pada jadi Kapolda, Pangdam, banyak yang udah jadi pejabat. Ilmunya cuman disuruh. Ada lagi. Nggak usah pinter-pinter Bu, nanti jadi staf ahli. Ngapain jadi staf ahli? Udah pinter, mendingan disuwuk. Jadi presiden. Namanya presiden suwuk. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup, Pak. Oke,